Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Gerakan keagamaan yang paling mengejutkan yang terjadi saat ini bukanlah eksodus massal dari agama Kristen, tetapi masuknya massa ke gereja Katolik. Dan itu bukan sembarang orang. Itu adalah kaum muda Protestan, orang Kristen yang cerdas, tulus, dan penuh pencarian di usia 20-an dan 30-an yang beralih ke agama Katolik dalam jumlah yang sangat besar. Karena mereka menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui. Mereka baru menyadari bahwa agama Kristen tidak dimulai pada tahun 1500-an atau bahkan 300-an. Tetapi dimulai di ruang atas bersama para rasul, Ekaristi, dan satu gereja Katolik yang kudus dan apostolik. Dari Fort Worth, Texas hingga kampus Oxford dan Yale, para pemuda dan pemudi ini menemukan apa yang selalu mereka dambakan. Sebuah gereja yang tidak berubah seiring dengan budaya, tetapi berdiri teguh dalam kebenaran. Sebuah ibadah yang tidak menghibur, tetapi mengangkat jiwa. Sebuah kerangka moral yang tidak runtuh, tetapi menghukum dan menyembuhkan. Ini bukanlah sebuah tren. Ini adalah sebuah kebangkitan. Jika Anda pernah merasa kekristenan modern telah kehilangan sesuatu yang kuno dan penting, video ini cocok untuk Anda. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkanlah untuk tetap terhubung dengan Logika Katolik dengan cara subscribe untuk yang belum subscribe. Mari kita mulai dengan menelusuri alasan-alasan yang mengejutkan, indah, dan kuat di balik gelombang pertobatan yang terus berkembang ini. Pernahkah Anda masuk ke gereja dan merasa ada yang kurang? Musiknya keras, pendetanya karismatik, khotbahnya memotivasi. Namun, tetap saja ada yang terasa aneh. Itulah kisah ribuan kaum muda Protestan saat ini. Banyak yang tumbuh di gereja-gereja besar atau komunitas non-denominasi yang semuanya ceria. Tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya mulai terasa dangkal dan hambar. Mereka mengajukan pertanyaan seperti, mengapa setiap pendeta mengajarkan sesuatu yang selalu berbeda? Di mana letak kesakralannya? Mengapa ibadah kita lebih terasa seperti konser musik daripada perjumpaan ilahi? Dan mungkin yang paling penting, di manakah kesatuan, kesinambungan teologis, historis, dan spiritual yang didoakan Yesus dalam Yohanes bab 17 ayat 20? Banyak dari orang muda ini tidak menolak Yesus. Bahkan mereka berlari kepadanya. Tetapi mereka menyadari bahwa Protestanisme, dengan segala niat baiknya, seringkali memecah-mecah Injil alih-alih menggenapinya. Mereka lelah dengan kontradiksi teologis, lelah dengan ibadah yang terasa seperti acara sosial, lelah dengan ajaran moral yang berubah seiring dengan opini publik. Beberapa mencoba untuk mendalaminya, mungkin dengan menghadiri seminari, bergabung dengan komunitas reformasi, atau mendalami studi Alkitab. Namun, bahkan saat itu, mereka mulai terbentur pertanyaan-pertanyaan sulit. Pertanyaan seperti, siapa yang memberi kita Alkitab? Bagaimana orang Kristen mula-mula beribadah? Seperti apa gereja sebelum reformasi? Saat itulah gereja Katolik mulai muncul. Bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai sebuah penemuan. Sebuah penemuan yang mengejutkan, menarik, terkadang tidak nyaman tentang sebuah keyakinan yang kuno, kohesif, dan hidup. Namun jangan salah paham. Ini bukan tentang berpindah denominasi seperti berpindah merek. Ini adalah reorientasi total. Kebangkitan kembali. Ini gereja yang mengklaim sebagai gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri sebagaimana Matius 16 ayat 18. Dibimbing oleh Roh ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan dipercayakan dengan sakramen-sakramen yang benar-benar menyampaikan kasih karunia. Dan disitulah tepatnya kita mulai. Dasar dari kembalinya ini bersifat alkitabiah, historis, dan sakramental. Mari kita mulai dengan apa yang Yesus sendiri tetapkan. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Ia memberi Petrus kunci kerajaan, bukan untuk menyarankan banyak gereja, tetapi satu gereja dengan kepala yang terlihat. Pada saat Kisah Para Rasul 2, kita melihat gereja mula-mula hidup dalam kesatuan, mengabdikan diri pada ajaran para rasul, mengajar dan bersekutu, memecah-mecah roti dan berdoa.
Demikian Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Itulah gambaran paling awal yang kita miliki tentang ibadah Kristen yang terstruktur, liturgis, dan sakramental. Santo Ignatius dari Antiokhia menulis pada awal tahun 16 Masehi. Dimanapun uskup berada, disitulah umat berada. Sama seperti dimanapun Yesus Kristus berada. Disitulah gereja Katolik. Itulah isi surat Ignatius kepada jemaat Smyrna. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan suatu denominasi. Tetapi ia mengatakan gereja Katolik. Gereja memahami dirinya sebagai satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Katekismus Gereja Katolik menggemahkan kenyataan ini. Paragraf 8 ayat 30 mengatakan, gereja adalah Katolik karena telah diutus oleh Kristus dalam suatu misi kepada seluruh umat manusia. Sekarang, mari kita hubungkan titik-titiknya. Kaum Protestan muda ini, yang banyak diantaranya sangat mencintai Alkitab, mulai menelusuri pertanyaan-pertanyaan mereka. Kembali ke gereja mula-mula, dan apa yang mereka temukan mengejutkan mereka sendiri. Mereka melihat para uskup, imam, kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi, persekutuan para kudus, dan gereja yang percaya pada otoritas. Bukan hanya solar scriptura. Mereka melihat misa yang digambarkan oleh Santo Justinus Martir pada tahun 155 Masehi sebagai sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang masih dirayakan saat ini di gereja Katolik. Dan mereka bertanya, mengapa tidak ada yang memberitahu saya hal ini? Dalam banyak kasus, jawabannya sederhana. Karena budaya kita berasumsi bahwa Katolik adalah bentuk sisa dari kekristenan, bukan fondasinya. Namun, realitas sejarah berkata lain. Pertobatan ini tidak terjadi karena ketidaktahuan. Hal itu terjadi karena orang-orang muda belajar secara mendalam dan menemukan bahwa gereja yang didirikan Kristus tidak pernah hilang. Gereja selalu ada di sini dan telah menghadapi berbagai tantangan. Bidah, skandal, abad demi abad. Pertanyaan sebenarnya yang mulai mereka tanyakan bukanlah mengapa orang menjadi Katolik, tetapi mengapa saya tidak melihatnya lebih awal kenyataan ini. Jadi, apa sebenarnya yang ditemukan? Para mualaf ini di dalam Katolik yang telah menjawab pertanyaan mereka. Pertama, Ekaristi. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 53. Gereja Katolik mempercayai perkataannya. Paragraf 1374, Katekismus mengatakan, dalam sakramen Ekaristi yang paling kudus, tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus terkandung secara nyata, real, dan substansial. Bagi banyak orang Protestan, komuni bersifat simbolis. Namun, ketika mereka mulai memahami ajaran bulat dari para bapak gereja tentang kehadiran yang nyata, itu menenangkan hati. Kedua, kehidupan sakramental, pengakuan dosa, pembaptisan, konfirmasi, pernikahan, tetapi sebagai saluran rahmat yang ditetapkan oleh Kristus. Ketiga, kejelasan moral. Di dunia yang tenggelam dalam relativisme ini, ajaran Katolik menawarkan panduan moral yang tidak berubah, bukan karena kekakuan, tetapi karena kasih. Gereja menyebut dosa sebagaimana adanya, tetapi juga menawarkan obat belas kasihan. Keempat, kesatuan dalam doktrin. Tidak seperti ribuan denominasi Protestan yang berbeda dalam hal-hal yang hakiki. Gereja Katolik menawarkan koherensi doktrinal di seluruh dunia. Baik untuk Anda yang berada di Nairobi atau New York, atau di tempat manapun di bumi ini, ajarannya tetap sama. Katekismus tidak pernah berubah. Dan kelima, keindahan. Keindahan nyanyian Gregorian dan arsitektur gereja Katolik. Di sana kaum muda menemukan transendensi. Seperti yang pernah dikatakan Paus Benediktus ke-16, satu-satunya pembelaan yang benar-benar efektif bagi kekristenan bermuara pada dua argumen. Orang-orang kudus yang dihasilkan gereja dan seni yang tumbuh dalam rahimnya. Berbicara tentang memperdalam iman Katolik kita, saya ingin mengundang Anda semua untuk mengikuti channel ini terus-menerus. Pertimbangkan juga untuk memberikan dukungan melalui tombol Super Thanks, agar saya terus bersemangat membuat video semacam ini. Oke, kembali ke topik. Mengapa kaum muda Protestan terus-menerus berada dalam ketertarikan yang kuat terhadap gereja Katolik? Harus dimaklumi bahwa para orang muda ini tidak hanya mengejar getaran estetika. Mereka juga menemukan rumah bagi pikiran, hati,
dan jiwa mereka. Sebuah iman yang melibatkan keseluruhan diri mereka. Sekarang, sebagian orang berkata, bukankah ini hanya kaum muda konservatif yang bereaksi terhadap budaya modern? Itu benar, banyak mualaf yang konservatif secara sosial dan moral. Namun, itu bukanlah keseluruhan cerita. Pertobatan mereka bukanlah hal yang politis. Pertobatan mereka bersifat teologis, sakramental dan alkitabiah. Ambil contoh, Kathy Reed Collins. Ia menghabiskan 30 tahun dalam pelayanan di gereja Protestan sebelum menyadari bahwa Katolik lebih selaras dengan Alkitab daripada yang diajarkan gerejanya sebelumnya. Ia tidak berpindah agama demi estetika. Ia berpindah agama demi kebenaran. Tetapi bagaimana dengan skandal di gereja? Dan kita harus mengakui rasa sakit yang disebabkan oleh skandal dan kegagalan. Namun, bagi banyak orang yang berpindah agama, hal ini hanya memperkuat sifat adikodrati gereja. Meskipun mengalami kegagalan manusia, doktrin-doktrinnya tetap utuh. Sakramen-sakramennya tetap menguduskan. Kesatuannya tetap kekal. Santo Agustinus mengatakannya dengan tepat. Gereja adalah pelacur, tetapi ia adalah ibuku. Itu kasar, tetapi nyata. Orang yang berpindah agama tidak naif. Mereka memilih gereja bukan karena gereja itu tidak bercelah, tetapi karena gereja itu milik Kristus. Beberapa orang juga mengklaim bahwa gereja itu anti-Alkitab. Itu sama sekali tidak benar. Alkitab adalah kitab Katolik. Gereja memahami kanon. Gereja melestarikan naskah-naskah. Gereja mengajarkan umat beriman untuk membaca kitab suci dengan penuh doa dan hikmat sesuai dengan tradisi. Katolik tidak menentang iman pribadi kepada Yesus. Katolik memperdalamnya dengan menghubungkan iman pribadi itu dengan tubuh Kristus yang sakramental dan komunal. Jadi, mengapa kaum muda Protestan beralih ke Katolik? Karena mereka telah menemukan gereja yang kuno, apostolik, dan hidup. Gereja yang tidak hanya menawarkan kebenaran, tetapi juga kasih karunia. Bukan hanya doktrin, tetapi penyembuhan. Bukan hanya tempat untuk diterima, tetapi pribadi untuk diterima. Yesus Kristus benar-benar hadir dalam Ekaristi. Berikut 3 hal yang dapat Anda ambil sebagai pelajaran. Jangan berasumsi bahwa gereja Katolik tidak relevan bagi kaum muda. Mungkin saja gereja Katolik adalah apa yang mereka dambakan. Jika Anda seorang Protestan dan ingin tahu, teruslah mencari. Bacalah tulisan bapak-bapak gereja awal. Jelajahi katekismus. Tonton kesaksian. Dan jika Anda sudah menjadi Katolik, jangan berkecil hati. Anda adalah bagian dari sesuatu yang abadi dan global. Pelajari iman Anda. Jalani dengan sukacita. Inilah langkah Anda berikutnya. Hadirilah satu misa di hari Minggu ini. Saksikan saja, dengarkan, mintalah Yesus untuk menunjukkan kebenaran kepada Anda. Baik Anda Katolik, Protestan, atau sekadar mencari. Semoga Tuhan memberkati dan menjaga Anda. Dan semoga Roh Kudus membimbing semua pencarian Anda menuju kepenuhan kebenaran, yaitu kebenaran Gereja Katolik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.